Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannah wan Nar. Yang lalu kita sudah bahas dan tuntaskan pembahasan tentang pintu-pintu surga. Ya, tentang jumlahnya, kemudian lebarnya dan apa saja yang terkait dengan pintu surga. Kesempatan kali ini kita akan bahas tentang darajatul jannah, yaitu tingkatan-tingkatan surga. Yang dimana pembahasan ini akan menjelaskan tentang bahwa surga itu tidak hanya satu tingkat. Sungguh surga itu bertingkat-tingkat dan akan kita lihat bagaimana jarak antara satu tingkat dengan tingkat yang lain. Ya, dan bagaimana keadaannya. Dan insya Allah tetap di sini kita akan informasikan dari sumbernya, yaitu dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Al-adillatu ala anna al-jannata darajatun wa ahluha fiha mutafawituna fi rif'ah. Bahwasanya dalil-dalil menunjukkan bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Sementara penghuninya atau penghuni surga juga mutafawituna fi rif'ah. Mereka berbeda-beda dalam statusnya, bertingkat-tingkat dalam tinggi rendahnya mereka di tempat surga. Al-jannatu darajatun ba'duha fawqa ba'd. Surga itu bertingkat-tingkat, sebahagian di atas sebahagian yang lain. Wa ahluha mutafadiluna fiha bihasbi manazilihim fiha. Demikian juga penduduk surga itu mutafadiluna fiha. Mereka juga memiliki posisi yang bertingkat-tingkat sesuai dengan di mana mereka ditempatkan. Artinya kondisi mereka, ketakwaan mereka, keimanan mereka di dunia, ya, sebagaimana perbedaan tingkatan ketakwaan keimanan mereka di dunia, perbedaan amalan mereka di dunia, maka nanti mereka di akhirat juga bertingkat-tingkat, menempati posisi yang berbeda sesuai dengan tingkat keimanan mereka semasa di dunia, sesuai dengan tingkat ataupun kualitas ibadah mereka semasa di dunia.
Jika dia di dunia seorang yang Masya Allah imannya kuat, takwanya kuat, ibadahnya kuat, ya, maka dia akan mendapatkan tingkatan yang paling atas. Beda halnya kalau seorang yang mukmin, ya keimanannya sedang, ketakwaannya biasa-biasa saja, ibadahnya juga biasa-biasa saja, maka mereka akan mendapatkan tingkatan di bawahnya. Dengan orang-orang mukmin yang mungkin imannya lemah, ketakwaannya lemah, atau mungkin dia baru saja dikeluarkan dari neraka jahanam dan kemudian ditempatkan di surga. Mereka ya akan mendapatkan surga di bagian bawah. Artinya tingkatan-tingkatan ini akan diisi oleh penduduk surga sesuai dengan tingkatan status mereka, keimanan mereka semasa mereka di dunia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat." Barang siapa yang datang menghadap Allah dalam kondisi beriman, qad 'amilas shalihat, dan sudah beramal soleh, faulaika lahumud darajatul ula. Mereka akan disediakan untuk mereka darajatul ula, yaitu tingkatan surga yang paling tinggi. Toha ayat 75. Wa minal ladzina waddahu hadhil mas'alah, di antara para ulama yang menjelaskan masalah ini yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi di sini penulis mengatakan banyak para ulama yang menjelaskan masalah ini, di antara mereka adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, wal jannatu darajatun mutafadilatun tafadulan aziman. Surga itu memiliki tingkatan-tingkatan, di mana masing-masing tingkatan ini jaraknya sangat jauh. Ya, kalau kita punya rumah tingkat, ya paling antara tingkat satu ke tingkat berikutnya, lantai satu ke lantai berikutnya, ya jarak-jarak. Ada yang 3 meter, ada yang 3,5 meter, ada yang 4 meter, ada yang 5 meter, ada yang 6 meter. Ya tergantung keinginan si pemilik rumah. Begitulah jaraknya. Ya, bahkan ada yang tingkatan 2-nya itu bisa dipegang oleh tangan, misalnya begitu. Nah, demikian juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum tentang tingkatan surga. Ya, demikian juga tentang tingkatan surga, di mana tingkatan surga itu berbeda-beda sesuai dengan tingkatan surga itu berbeda-beda sesuai dengan ya kondisi dia semasa di dunia. Ya, sesuai dengan kondisi mereka di dunia. Kita ulang. Qala wal jannatu darajatun mutafadilatun tafadulan aziman. Surga itu memiliki derajat, ya. Surga itu memiliki derajat dan tingkatan yang jauh jaraknya. Antara tingkat satu dengan tingkatan berikutnya itu jauh jaraknya. Kemudian wa auliyaullahil mu'minunal muttaqun fi tilkad darajati bihasbi imanihim wa taqwahum. Dan para wali-wali Allah, yaitu orang-orang mukmin dan orang-orang yang bertakwa, darajat mereka juga sesuai dengan keimanan dan ketakwaan mereka. Seperti yang kita telah sebutkan tadi, bahwasanya mereka yang memiliki keimanan yang tangguh, ketakwaan yang tangguh, maka posisi mereka tentu berbeda dengan seorang yang imannya kurang tangguh dan takwa kurang tangguh. Karena bagaimanapun ikhwah, seorang yang beriman, yang lebih beriman, yang kuat imannya, yang kuat takwanya, di samping cobaannya juga akan berbeda-beda. Ya. Samping cobaannya juga lebih dahsyat. Ya, lebih dahsyat. Ketika Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya inna asyaddan nas balaan al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat cobaannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal mereka, semuanya semisal mereka. Artinya yang bawahnya. Demikian. Mereka ini memiliki ketakwaan yang sangat luar biasa. Maka balasannya dia nanti di surga juga luar biasa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada di tingkat-tingkat yang tinggi.
Makanya para nabi itu juga ditempatkan oleh Allah di tempat-tempat yang tinggi, tidak sama dengan mukmin-mukmin yang lain. Kemudian ikhwah, qala tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Allah berfirman, barang siapa yang menginginkan yang sekarang ini. Barang siapa yang menginginkan yang sekarang ini, artinya barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia yang sekarang ini, ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid. Ya, maka kami akan berikan. Mereka ingin dunia yang sekarang, kami berikan bagi siapa yang kami kehendaki dan yang kami inginkan. Demikian. Anda ingin dunia, kami berikan dunia Anda. Demikian. Itu mangkana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kami akan berikan semau kami, sekehendak kami, dan untuk siapa yang kami kehendaki. Artinya ma nasya', artinya berapa banyak yang kami berikan. Liman nurid yaitu bagi orang yang kami kehendaki. Jumlahnya terserah kami berapa yang mau kami berikan. Siapanya terserah kami kepada siapa yang kami akan berikan. Kemudian tapi summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Tapi nanti kami akan tempatkan mereka di neraka jahanam madhmuman, tercela, madhura, terusir. Wa man aradal akhirah. Namun barang siapa yang menginginkan akhirat, barang siapa yang menginginkan akhirat, wa sa'a laha sa'yaha, dan dia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Dia sholat, dia zakat, berbakti kepada orang tua, berupaya dengan semaksimal mungkin untuk berakhlak yang mulia, berupaya untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, berupaya untuk menahan dari gangguan, menahan diri tidak mengganggu orang lain, berusaha untuk menunjukkan wajah yang baik, wajah yang ceria kepada orang lain, berupaya untuk melakukan apapun kebaikan demi mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'alaha sa'yaha. Dia berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan akhirat itu. Wa huwa mu'min, dan dia mukmin. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Sungguh upaya mereka, usaha mereka yang maksimal itu mashkura, akan kami balas dengan cara yang terbaik. Ya, akan kami balas dengan cara yang terbaik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang tak pernah terkirakan oleh mereka. Tak pernah terfikir oleh mereka. Tak pernah terbetik dalam hati mereka. Demikian ikhwah. Ya. Kalau di dunia kita berbuat, mau melakukan sebuah prestasi, maka kita sudah bisa memperkira-kirakan apa ganjaran yang akan, ataupun hadiah atau bonus yang akan kita dapati. Tapi nanti di akhirat, ketika seorang mukmin berupaya untuk mendapatkan akhiratnya, maka ikhwah azallahu wa iyyakum, apa yang Allah siapkan tak akan pernah terbetik dalam hati mereka, jauh di luar ekspektasi mereka. Seperti yang sudah kita bahas, di mana surga itu mala ainun ra'at a'adtu li'ibadiyas salihin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Itulah ikhwah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Sesungguhnya faulaika kana sa'yuhum mashkura, sesungguhnya usaha mereka mashkura, akan diberi ganjaran dengan cara yang terbaik.
kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik. Semua mereka, haula'i wa haula, kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik. Semua mereka, haula'i wa haula, semua mereka, baik mereka yang menginginkan dunia, wa haula'i, maupun mereka yang menginginkan akhirat, yaitu min 'ata'i rabbik, kami akan berikan dengan kemurahan Tuhan mereka. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura, dan pemberian serta kemurahan Tuhan kalian tidak akan bisa dihalangi. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Kalian perhatikan bagaimana kami mengutamakan sebahagian di atas sebagian yang lain, memberikan keistimewaan sebagian dibandingkan sebagian yang lain. Kullan numiddu haula'i wa haula. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Dan tingginya kehidupan akhirat, ya, kehidupan akhirat itu jauh lebih tinggi dan lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keistimewaannya. Demikian ikhwah. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan, ya, kalaupun di dunia memiliki ada tingkatan atau status sosialita yang berbeda, ya, status sosial yang berbeda, ya, yang punya jabatan, yang tak punya jabatan, yang punya jabatan tinggi, tentu mereka akan mendapatkan penghormatan dari orang lain dibandingkan yang tak punya jabatan atau dia adalah seorang rakyat jelata misalnya. Beda, ya, sambutan akan beda, perlakuan akan berbeda, penghormatan juga akan berbeda. Namun ikhwah, di hari akhirat nanti ada seperti itu, tapi jauh lebih berbeda ketimbang di dunia. Artinya di dunia ada perlakuan yang berbeda dalam setiap darajat, tapi dalam setiap tingkatan, dan di akhirat derajat itu, perbedaan itu, perlakuan itu jauh akan lebih berbeda dibandingkan dunia. Hanya kalau di dunia kan perbedaan itu dilihat dari tingkat ekonomi seseorang, dilihat dari bagaimana jabatan seseorang, dilihat bagaimana jasa seseorang tengah masyarakat, maka dia akan mendapatkan apresiasi, dapat mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan masyarakat biasa. Demikian. Tapi di akhirat bukan karena itu, tapi dikarenakan sejauh mana tingkat keimanannya, sejauh mana kekuatan ketakwaannya, sejauh mana ibadah yang telah dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan derajat yang berbeda dibandingkan yang lain, dan derajat itu akan memiliki jarak yang sangat jauh yang satu dengan yang lainnya. Al-Isra ayat 18 sampai 21. Fabayyana Allah Subhanahu wa ta'ala annahu yamuddu man yuridu dunya wa man yuridul akhirah min ata'ih. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya dia akan memberikan orang-orang yang menginginkan dunia, ya, may yurid dunya wa may yuridul akhirah, dan dia juga akan memberikan orang-orang yang menginginkan akhirat. Makanya kita lihat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, makanya kita lihat Firaun diberi jabatan yang sangat luar biasa, status sebagai seorang raja dengan singgasana yang sangat luar biasa, dengan istana yang megah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Demikian ikhwah, orang-orang menghormati dia karena dia seorang raja. Tidak ada seorang pun yang berani menentang ucapan Firaun. Tapi dia orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah beri dia. Allah beri Namrud yang juga sama seperti Firaun, sama-sama mengaku sebagai Tuhan. Allah beri kekayaan kepada Qarun. Allah beri. Allah beri kekayaan jabatan pada Haman. Allah beri jabatan, Allah beri kehormatan di dunia, di kalangan manusia kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Itu kan pemimpin-pemimpin Quraisy. Demikian ikhwah, Allah berikan. Kalian yang ingin dunia kami berikan, dan kalian yang ingin akhirat juga kami akan berikan.
Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ata'ahu ma kana mahdzura min birrin wala fajir. Nah, sungguhnya pemberian Allah itu tidak akan ada yang bisa menghalangi, baik dari yang orang-orang yang baik maupun orang-orang yang durhaka. Summa qala ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Allah katakan, perhatikan bagaimana kami istimewakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Sungguh kehidupan akhirat jauh lebih tinggi dan jauh lebih utama dibandingkan dunia. Jauh lebih tinggi derajatnya dan lebih utama, lebih besar keutamaannya. Fabayyana Allah subhanahu anna ahlal akhirati yatafadaluna fiha akbar mimma yatafadalu an-nasu fid dunya. Bahwasanya Allah telah menjelaskan di ayat ini, Allah telah menjelaskan bahwasanya penduduk akhirat itu memiliki tingkatan-tingkatan yang jauh lebih besar sebagaimana di dunia. Artinya di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penduduk akhirat itu dengan tingkatan-tingkatan yang jauh, dengan ada tingkatan-tingkatannya. Demikian. Sebagaimana di dunia juga manusia punya tingkatan-tingkatan sesuai dengan statusnya. Hanya memang untuk derajat, wa anna darajatul akhirati akbaru min darajat dunia. Dan tingkatan akhirat itu jauh berbeda. Demikian ikhwah. Tingkatan akhirat itu jauh berbeda. Kita lihat saja lah ikhwah. Misalnya kita menghadiri sebuah majelis. Di situ dihadiri oleh masyarakat, dihadiri oleh muspika, muspida misalnya, kemudian di situ ada gubernur, di situ ada menteri, di situ ada presiden. Tentu tingkatannya akan berbeda, ikhwah. Tempat duduknya juga akan berbeda. Ya, yang presiden itu pasti akan di paling depan. Kemudian para staf-stafnya seperti menteri-menterinya. Kemudian berikutnya ya pejabat-pejabat yang kalangan bawah, yang paling belakang nanti para rakyat-rakyat biasa. Itu ikhwah. Tapi kan masih di satu tempat. Ya. Masih di satu tempat. Masih di bumi yang sama. Masih di lokasi yang sama. Masih bisa dilihat di depan mereka. Di akhirat nanti tidak seperti itu. Di akhirat tingkatan yang bawah akan melihat tingkatan yang atas itu sangat jauh. Sangat jauh. Beda lokasi, beda tingkatan, dan tingkatan terlalu tinggi, beda jarak tingkatan juga terlalu jauh. Begitulah ikhwah. Wa tafadalu anbiya'ihi alaihi mussalam katafaduli sa'iri ibadihil mu'min. Demikian juga tingkatan-tingkatan para nabi, ya, artinya para nabi itu juga bertingkat-tingkat posisi dia, berbeda-beda. Sebahagian nabi Allah istimewakan dibandingkan sebahagian nabi yang lain. Sama-sama nabi, tapi punya keistimewaan, ya, dibandingkan yang lain. Kata faduli sa'iri ibadihil mu'min. Itu sama seperti perbedaan tingkatan, perbedaan keutamaan di antara hamba-hamba Allah yang mukmin. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Makanya sekarang kan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala juga bedakan di antara para nabi. Ya, nabi yang sekian banyak itu enggak satu derajat mereka. Dan nabi yang paling luar biasa cobaan yang Allah berikan kepada mereka, sampai kesabaran mereka itu menjadi ikon untuk seluruh umat manusia. Allah katakan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana bersabarnya para rasul-rasul ulul azmi. Jadi kalau kalian mau sabar, jadikan sabar kalian tangguh seperti sabarnya mereka. Itu dia ikhwah. Ya. Dan mereka memang pilihan. Terpilihlah Rasul ulul azmi itu hanya 5. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam,
Nabi Isa alaihissalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 nabi yang punya tingkatan berbeda dibandingkan nabi dan rasul yang lainnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Satu ayah satu anak, tapi tingkatan mereka berbeda. Nabi Ismail alaihissalam tidak termasuk dalam Rasul Ulul Azmi. Beda halnya dengan Fir'aun. Demikian ikhwah. Beda halnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya. Dan memang kalau kita lihat perjuangan ayahnya itu luar biasa. Dia menghadapi Namrud, dia menghadapi berbagai kaum yang mensekutukan Allah dengan sembahan yang berbeda-beda. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi kaum, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah berhala, dan ada yang menyembah raja. Beda-beda ikhwah. Ya, itu semua dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda hal dengan Nabi Nuh, dengan anaknya Ismail. Ikhwah. Ya, jadi kisah Nabi Ibrahim itu masya Allah luar biasa disebut-sebut dalam Al-Quran. Karena memang sangat memiliki pelajaran untuk orang-orang yang beriman. Tingkatnya pun berbeda dengan anaknya. Dia tingkatannya lebih tinggi dibandingkan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Wa tafadulu anbiya'ihi alaihimussalamu katafaduli sairi ibadihil mu'minin. Nabi-nabi juga memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda sebagaimana orang-orang hamba-hamba Allah yang mukmin juga memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Faqala ta'ala, Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah para rasul, sebahagian rasul kami lebihkan dibandingkan sebahagian yang lain. Minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah angkat sebagian mereka beberapa derajat. Jadi diangkat bukan hanya satu derajat tapi beberapa derajat dibandingkan nabi yang lain. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami beri Isa bin Maryam al-bayyinat, yaitu mukjizat. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami dukung dengan Ruhul Qudus. Al-Baqarah ayat 253. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa ataina Dawuda zabura. Dan sesungguhnya kami istimewakan sebagian nabi dibandingkan sebagian yang lain. Di antaranya wa ataina Dawuda zabura, dan kami beri Nabi Daud sebuah kitab yang disebut dengan Zabur. Demikian ikhwah. Ya kan ada nabi yang dikasih kitab, ada nabi yang tak ada kitab. Ada nabi yang diberikan suhuf. Ini kan berarti ada keistimewaan dibandingkan yang lain. Demikian. Nabi Ismail tidak ada kitab yang dikasih. Nabi Idris tidak ada kitab yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa nabi yang diberi kitab. Nabi Daud diberi kitab Zabur. Nabi Musa diberi kitab Taurat. Nabi Isa diberi kitab Injil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi Al-Qur'anul Karim, kalamullah. Demikian ikhwah. Adapun rasul-rasul yang lain tak diberi kitab. Demikian ikhwah. Allahu a'lam apakah ada kitab-kitab yang lain, namun yang zahir yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya kitab yang disebutkan hanya 4, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Terus nabi-nabi lainnya bagaimana? Intinya mereka ada perbedaan, ya. Perbedaan posisi, perbedaan tingkatan antara para nabi yang satu dengan nabi yang lainnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd. Kami telah istimewakan sebagian nabi dibandingkan sebagian yang lain. Wa ataina Dawuda zabura, dan kami beri Daud Zabur. Wa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an, dalam kitab Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, dia berkata,
Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'min dhaif, ketimbang orang mukmin yang dhaif. Wa fi kullin khair, semuanya baik. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jiz. Berupayalah kamu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan mohon pertolongan pada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Jadi ketika Rasulullah mengatakan al-mu'minut qawi khairun wa ahabbu ilallah min mu'min dhaif wa fi kullin khair, orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang dhaif. Tapi ingat ikhwah, di sini mukmin sama-sama seorang mukmin. Kalau si A punya iman yang kuat, si B punya iman yang kuat, sama-sama kekuatan iman, tapi yang satu fisiknya lebih kuat tapi fisik si B lebih kuat dibandingkan fisik si A, maka si B lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Si A juga dicintai, tapi lebih kecintaan Allah kepada si B lebih ketimbang si A. Kenapa? Karena si B di samping dia punya keimanan yang kuat dan dia juga punya fisik yang kuat. Karena memang seorang mukmin ikhwah, jika dia punya fisik yang kuat itu beda kualitasnya. Tapi sama-sama mukmin ya, sama-sama mukmin. Artinya mereka punya dasar mukmin. Bukan orang yang sekedar kuat tenaganya saja, imannya nggak kuat. Ya ikhwah, kalau seandainya kita bicara iman, ya, iman itu adalah inti dari semuanya, landasan semuanya. Imannya buruk sekuat apapun dia, tetap dikatakan dia nggak bagus. Imannya baik selemah apapun dia, tetap dikatakan dia lebih baik ketimbang seorang yang kuat tenaganya tapi imannya buruk. Karena dalam Islam itu ikhwah azallahu wa iyyakum, penilaian dasar itu adalah hati. Tempat keimanan yang Rasulullah katakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Di sini itu ada hati. Tempat keimanan itu ya. Ada hati. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna fil jasadil mudghah. Ketahuilah bahwasanya di jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh. Kalau baik maka baiklah semua jasadnya, kalau buruk maka buruklah semua jasadnya. Ala wahiya qalbu, itu adalah hati. Demikian ikhwah. Makanya standarisasi dalam syariat kita yang pertama itu penilaian tentang hati, bukan yang lain. Seperti misalnya bagaimana syariat menilai seorang itu kaya? Bukan kaya harta benda yang pertama ikhwah, kaya hati. Makanya Rasulullah pernah katakan, laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah orang yang dikatakan kaya yang kaya banyak harta bendanya, walakinal ghina ghinan nafs. Tapi yang dikatakan orang kaya adalah kaya hatinya. Makanya ikhwah, kalau seorang sudah kaya hatinya, imannya kuat, dia qanaah, dia bersyukur kepada Allah, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih luar biasa ketimbang orang-orang yang diberi dunia tapi keimanan dan hatinya itu sempit. Walaupun kita lihat dia sudah memiliki banyak harta, kita dengan kacamata kita dia sudah diberi Allah kelimpahan harta benda, kemewahan, kendaraannya masya Allah mewah, kemudian rumahnya juga mewah, di tempat yang mewah, serba mewah. Demikian ikhwah. Tapi apakah dia kaya dalam Islam? Belum tentu dia diukur menjadi orang kaya. Makanya kalau kita lihat para koruptor itu orang-orang kaya. Sekali dia mencuri bisa triliun. Loh, masya Allah, bagi orang-orang yang biasa-biasa saja triliun itu sudah gak tahu dia mau diapakan. Demikian ikhwah. Kok bisa mereka seperti orang yang kekurangan? Orang kalau mencuri itu kan berarti dia merasa kurang, belum cukup apa yang telah Allah berikan ke dia. Kan itu dia ikhwah, makanya dia mencuri. Kenapa orang mau mencuri? Karena dia merasa apa yang dia dapat itu kurang, masih kurang. Makanya masalah merasa kurang ini tidak hanya
mungkin dirasakan oleh orang miskin, orang yang kaya raya yang sudah melimpah ruah hartanya juga bisa merasakan kekurangan itu. Karena memang nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ikhwah. Jadi kaya itu kaya hati. Rasulullah juga menyebutkan tentang kekuatan. Yang kuat itu bagaimana ikhwah? Laisa syadidu bisur'ah, walakinna syadid may yamliku nafsahu indal ghadab. Tidaklah yang dikatakan orang kuat yang menang dalam bergulat, tapi yang dikatakan orang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya yang mampu menahan dirinya ketika dia sudah marah. Itu baru orang kuat. Karena itu kekuatan hati. Nah, selebihnya baru kekuatan fisik. Makanya Rasulullah katakan al-mu'min di sini mukmin. Al-mu'minul qawi dengan al-mu'min dhaif. Dia mukmin tapi kuat fisiknya. Dia mukmin tapi lemah fisiknya. Jadi bagaimana ikhwah? Khairun wa ahabbu ilallah. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang kaya dengan mukmin yang miskin, sama-sama mukmin, imannya sama ikhwah. Yang ini mukmin tapi dia punya keistimewaan, punya harta. Ini mukmin sama mukminnya, tapi dia tidak Allah berikan harta. Maka yang ini lebih baik. Kenapa? Karena dia bisa berbuat lebih dibandingkan yang mukmin yang fakir. Makanya ikhwah, dalam sebuah hadis, para sahabat yang fakir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas para sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur." Ya Rasulullah, ini gimana? Orang-orang kaya sudah pergi membawa banyak pahala. Demikian. Rasulullah tanyakan, 5, kenapa? Mereka katakan, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka sholat sebagaimana yang kami lakukan. Mereka puasa seperti kami yang lakukan. Tapi mereka bersedekah kami nggak mampu melakukan. Kami nggak ada yang bisa kami sedekahkan. Ini gimana? Mereka sudah mengalahkan kami jauh. Mereka bisa berpahala dengan harta mereka. Itu yang mereka irikan. Bukan dikarenakan mereka bisa mendapatkan yang mewah, bersenang-senang mendapatkan dunia. Enggak. Orang kaya yang memanfaatkan hartanya untuk akhirat, ini yang buat mereka iri. Bukan orang kaya yang hanya sibuk dengan dunia. Bagi mereka nggak pedulikan orang-orang kaya seperti itu. Demikian ikhwah. Ini orang kaya, sudah kaya, takwa, masya Allah ikhwah. Kalau dia punya harta dia pasti digunakan untuk ketakwaannya, untuk mendapatkan akhirat. Ini yang membuat para sahabat-sahabat fakir itu iri. Demikian, kami nggak bisa bersedekah, mereka bisa. Kalau sekarang kita katakan, masya Allah mereka bolak-balik umroh, bolak-balik haji. Demikian, itu gimana? Kami nggak bisa, kami nggak punya uang untuk pergi bolak-balik. Itulah keistimewaannya ikhwah. Tapi ingat, sama-sama punya dasar iman yang kuat. Demikian ikhwah. Orang-orang kaya, mereka bisa buat masjid. Mereka bisa menyantuni fakir miskin. Mereka bisa mendonasikan harta mereka untuk membuat madrasah-madrasah tempat pendidikan kaum muslimin. Karena keistimewaan dia punya harta, tapi imannya sama. Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, di sini mereka yang punya keimanan, bukannya nggak punya keimanan. Kalau dia nggak punya keimanan, sehebat apapun dia, walaupun dia bisa mengangkat gedung pencakar langit, tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin para pemirsa masih ingat ketika kita bicara tentang masalah hisab, timbangan, mizan, timbangan, di mana nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan seorang yang tinggi besar, diletakkan di timbangan. Tapi beratnya tidak bisa, tapi kalau setelah di timbangan itu sayap nyamuk lebih berat dibandingkan dia. Bayangkan ikhwah, karena memang penilaian dalam Islam itu bukan fisik lagi ikhwah. Ya, bukan fisik lagi. Demikian ikhwah, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, tapi semuanya baik. Ihris ala ma yanfa'uk, berupayalah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billahi wala ta'jiz, mohon pertolongan kepada Allah dan jangan lemah.
Demikian ikhwah. Jadi di sini ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kalau kita lihat ya, Rasulullah menginginkan kita agar selalu melakukan apa yang bermanfaat. Dan ingat ikhwah, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat, maka akan banyak godaannya. Karena iblis tak akan pernah suka kita melakukan apa yang bermanfaat. Ingat itu. Seperti yang sudah pernah kita sebutkan, bahwasanya kullu ma yuhibbuhullah yakrahuhu syaitan, wa kullu ma yakrahuhu syaitan wa kullu ma yuhibbu syaitan yakrahullah. Semua yang dicintai oleh Allah pasti dibenci oleh syaitan, dan semua yang semua yang dicintai oleh syaitan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suka kita melakukan yang bermanfaat untuk diri kita, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Hanya saja memang jangan sampai ketika kita melakukan menerapkan untuk mendapatkan manfaat dunia, jangan sampai mengorbankan akhirat. Demikian ikhwah, karena kalau akhirat itu tidak bisa dikorbankan demi dunia. Kalau kita harus memilih antara dunia dan akhirat, ya korbankan dunianya, kita pilih akhirat. Karena akhirat itu wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu dan lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Makanya jangan kalahkan dunia, jangan kalahkan akhirat demi dunia. Demikian ikhwah. Tapi kalau dia bertentangan, ambillah dunia dan ambil akhirat. Ambil maslahat dunia kita dan juga ambil maslahat akhirat. Dan ambil masalah dunia kita untuk mendapatkan akhirat. Ihris ala ma yanfa'uk. Lakukan apa yang bermanfaat. Artinya kalau nggak bermanfaat, udah nggak usah lakukan. Makanya karena ini suatu hal yang tidak mudah, wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Demikian, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, jangan lemah. Ikhwah, manusia itu ketika dia beraktivitas satu aktivitas yang sama sering mengalami kejenuhan kan. Ya. Kata Allah, kata Rasulullah, wala ta'jiz, jangan lemah. Jangan lemas. Tetap semangat untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Anda seorang suami, lakukan yang bermanfaat. Kerjalah dengan cara yang baik. Cari nafkah untuk Anda dan istrimu. Tetap semangat. Mohon pertolongan pada Allah. Jangan malas. Karena Anda sedang berjuang untuk yang bermanfaat. Anda para istri, jaga rumah Anda. Urus anak-anak Anda. Berkhidmatlah kepada suami Anda. Pasti akan ada cobaan. Mohon pertolongan pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan lemah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Mohon pertolongan pada Allah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Tapi kalau ada yang menimpamu, artinya ternyata yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, di luar ekspektasi kita misalnya. Ya. Wa in asabaka syai'un, kalau kamu ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Seandainya aku lakukan ini tentu yang jadinya seperti ini. Demikian ikhwah. Ya. Mungkin dia dia diberi pilihan untuk bekerja, dia pilih yang satu, tinggalkan yang satu lagi, ternyata salah pilih. Lalu saya katakan, seandainya saya pilih itu tuh begini ya. Nah, seorang laki-laki, dia pilih seorang wanita, pilihan dirinya, kemudian ternyata terlihatlah kekurangan-kekurangan wanita yang telah dia pilih jadi istrinya. Lantas dia katakan seandainya begini, nggak ada lagi pakai seandainya. Apabila itu sudah terjadi, maka itu lebih baik untuk Anda ketimbang yang lain. Ketika Anda sudah menikah seorang wanita, maka baik buruknya wanita itu baik untuk Anda, lebih baik untuk Anda ketimbang yang lain. Demikian ikhwah. Mungkin pada saat itu kita melihat, wah itu akhwat tuh sebenarnya lebih baik daripada istri saya, misalnya begitu kan. Ikhwah, belum tentu. Oke, dia baik di mata Anda, ketika dia menjadi istri Anda mungkin tidak menjadi tidak baik.
Demikian. Jadi apa yang telah menjadi pasangan Anda itu yang terbaik. Jangan katakan menyesal pilih ini, menyesal saya jangan ikhwah. Ya, jangan. Ya. Fa in asabaka syai'. Kalau kamu ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Seandainya saya tadi malam tidak nginep di rumah orang tua, tentu rumah saya tidak kecurian. Enggak ada itu. Ikhwah. Ya. Belum tentu juga. Banyak orang-orang yang kecurian dia berada di rumahnya. Iya kan? Jadi bagaimana ikhwah? Jangan katakan seandainya saya begini begini, seandainya tidak ada seandainya. Walakin qul qaddarallahu ma syaa fa'alah. Tapi katakanlah qaddarallahu ma syaa fa'alah. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena seandainya itu dapat membuka pintu syaitan. Kan seperti menyesali takdir ikhwah. Ya. Seperti menyesali takdir. Misalnya seperti yang kita katakan tadi, dia nginap di rumah orang tuanya. Jadi satu malam itu kosong rumahnya. Ternyata di satu malam itu digarap maling rumahnya. Semua habis. Dia tidak boleh katakan, sebenarnya tadi malam itu saya mau pulang, tapi entah gimana akhirnya saya tidak pulang. Demikian. Seandainya saya pulang kan tidak seperti ini jadinya. Seandainya itu penyesalan. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mentakdirkan Anda nginepnya di rumah orang tua Anda. Demikian. Jangan katakan seandainya saya nggak nginep, tentu rumah saya nggak kecurian. Nggak seperti itu. Tapi katakan saja, ya, katakan saja qadarullah ma syaa fa'alah. Demikian. Karena kalau itu muncul dari lisan kita, itu sama artinya kita sedang menyesali takdir, tak terima dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Demikian. Kita pergi ke masjid, kemudian biasanya ketika kita parkir sepeda motor kita bukan hanya dikunci tapi juga digembok. Kali ini tak digembok, mungkin karena buru-buru. Biasanya selalu digembok. Ya, yang satu beriman tapi fisiknya kurang kuat, baik kuat fisik maupun kuat harta. Dibandingkan ini mukmin juga ini, tapi fisiknya kurang kuat dan harta juga kurang kuat. Maka yang mukmin yang kuat harta, kuat raga itu lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia akan menggunakan kesehatan raganya dan kelimpahan hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwah azallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan penjelasan surga yang bertingkat. Ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini dari sahabat Roja yang menyimak melalui streaming dari Abu Umir di Johor Bahru, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz izin bertanya, jika kita mendapatkan azab dalam kubur, apakah ada harapan untuk bisa selamat di akhirat dan masuk ke dalam surga? Karena saya pernah mendengar hadis dari Utsman bahwa kuburan adalah penentu nasib di akhirat. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Nah, silakan Ustaz. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Kita perlu ketahui bahwasanya dalam memahami akhirat itu tidak seperti kita memahami dunia. Kalau di dunia ikhwah, ketika seorang sudah ditangkap, kemudian dia dipenjara sekian lama, kemudian diadili, maka pengadilan akan mengatakan menvonis sekian tahun dipotong masa tahanan. Demikian ikhwah, dipotong. Adapun untuk akhirat enggak seperti itu. Ketika seorang hamba sudah berhasil menjawab 3 pertanyaan, ya, maka dia akan diberi nikmat kubur dan nikmat akhirat akan menanti. Nikmat akhirat yang jauh lebih besar akan menanti. Ini sudah kita bahas sebenarnya di kajian-kajian yang lalu.
Demikian juga dengan nikmat, dengan azab kubur. Apabila seorang tidak mampu menjawab 3 pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu, maka itu merupakan awal dari bencana. Dengan bencana yang jauh lebih besar nanti akan dia dapati di akhirat. Makanya mereka-mereka yang na'udzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan kita dari azab kubur ini. Jika dia mendapatkan azab kubur, ya, seperti yang sudah pernah kita bahas bahwasanya akan dibukakan untuk dia pintu surga. Dikatakan kepada dia, seandainya engkau beramal baik, inilah tempatmu. Kemudian ditutup pintu surga, dibukakan pintu neraka. Sekarang disinilah tempatmu. Maka dari pintu tersebut akan tertiuplah panasnya neraka, lidah api neraka yang membakar dia di samping dengan azab kubur yang sedang dia rasakan. Allah juga katakan afrishu lahu minan nar, bentangkan untuk dia bentangan dari neraka. Tempat dia berpijak saja sudah neraka. Dibukakan untuk dia pintu neraka. Dia pun diazab dalam alam barzakh, selama alam barzakh. Lantas kalau dia nanti di akhirat, apakah dapat keringanan karena dia sudah diazab di alam barzakh? Ikhwah, dalam hadis tersebut di penghujung disebutkan orang-orang yang mendapatkan azab kubur, doanya Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Tuhanku, janganlah engkau jadikan hari kiamat. Jangan sampai terjadi hari kiamat. Mengapa? Itu doanya? Karena mereka tahu azab yang menanti dia di hari akhirat itu jauh lebih dahsyat dibandingkan azab yang sedang dia rasakan sekarang. Azab yang sedang dia alami sekarang itu di kuburan. Demikian. Jadi seolah mengatakan, ya sudahlah, azab beginilah, gini aja cukup. Jangan diazab lagi dengan lebih parah. Makanya mereka doanya jangan terjadi hari kiamat. Karena kalau sudah jadi hari kiamat, azab yang lebih parah menanti mereka. Jauh lebih parah dibandingkan azab kubur. Demikian. Jadi mereka ya udah begini aja lah. Walaupun azab kubur juga bukan tidak berat, berat juga, menyakitkan juga, dahsyat juga. Tapi itu lebih mendingan menurut mereka ketimbang azab neraka. Demikian ikhwah. Jadi kalau dia sudah terkena azab kubur, malah petaka yang akan menantinya itu jauh lebih besar ketimbang azab yang sedang dia rasakan. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi bukan seperti diazab kemudian nanti dipotong masa azab di neraka akan lebih ringan. Enggak ikhwah. Seperti misalnya orang-orang yang kafir pada zaman Nabi Nuh. Itu kan jauh berapa ratus tahun sebelumnya. Berapa ribu tahun. Dengan nanti orang yang mati ketika melihat hari kiamat. Yang kata Rasulullah SAW, Inna syarran nas man qama alaihil qiyamahum ahya. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia yang terjadi hari kiamat dan mereka hidup. Mereka hidup di saat terjadi hari kiamat. Jadi mereka menyaksikan langsung hari kiamat. Berarti kan setelah mereka itu masih hidup, hari kiamat. Berarti azab barzakhnya kan menjadi lebih sedikit dibandingkan orang-orang kafir yang mati pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Itu kan logika kita, ikhwah. Kalau sudah masuk masalah gaib, masalah akhirat, maka di situ tidak ada lagi tidak bisa berlaku dimensi dunia, baik dimensi waktu maupun dimensi tempat media yang di dunia gak berlaku lagi itu di alam barzakh. Gak berlaku lagi, ikhwah. Itu hanya berlaku ketika kita masih hidup di dunia. Saya ulangi, dimensi waktu dan media kita di dunia tak berlaku lagi ketika kita sudah masuk ke dalam alam barzakh. Demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburan orang-orang mukmin, Allah katakan, lapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Dimensi ini tidak akan mungkin berlaku di dunia. Terus yang kuburan-kuburan sampingnya kemana mau digusur? Kalau seandainya di seorang mukmin di sebelahnya ada orang fajir durhaka yang nggak pernah sholat, pasti dia diazab. Terus kan panas. Apakah akan dirasakan oleh orang mukmin sampingnya? Itu kan dimensi kita di dunia. Tak berlaku dimensi akhirat.
Demikian ikhwah, azzallakum. Jadi benar apa yang antum dengar, bahwasanya kalau dia sudah mendapatkan azab barzakh, maka azab neraka yang menanti dia lebih dahsyat. Wala haula wala quwata illa billah. Nasallallahu, kita mohon kepada Allah semoga Allah menjauhkan kita dari azab kubur, apalagi azab neraka. Semoga Allah Subhanahu mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan kita semua dalam surganya. Allahu a'lam. Nah. Amin. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Bapak yang berada di Johor Bahru, Malaysia. Nah, kita masih bacakan pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, Ustadz, kalau tidak salah pada waktu Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW pernah ditampakkan surga dan neraka, termasuk penghuni-penghuninya yang mengalami berbagai keadaan sesuai amalnya. Pertanyaan saya, apakah surga dan neraka tersebut dalam wujud aslinya atau dalam bentuk yang lain, atau hanya diberitahukan oleh Allah saja? Mengingat penghuni surga dan neraka dari golongan manusia sampai dengan saat ini masih di alam barzah, sesuai yang saya ketahui, atau di dunia, atau bahkan ada yang belum lahir. Wallahu a'lam. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukron. Ikhwa azinallahu wa iyyakum. Benar apa yang disebutkan tadi, bahwasanya Rasulullah melihat penghuni neraka yang sedang diazab, ya. Bahkan Rasulullah juga mendengar suara sendalnya Bilal, padahal Bilalnya saja masih di dunia. Seperti yang telah kita bahas dalam kehidupan setelah kematian, bahwasanya yang namanya surga dan neraka itu sekarang itu belum ada penghuninya. Belum ada penghuninya. Karena penghuninya ini, kita ini penghuninya. Nanti akan ada di akhirat, nanti masuk surga, masuk neraka. Kemudian apa yang dilihat Rasulullah SAW? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa untuk memperlihatkan itu semua. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa untuk memperlihatkan itu semua. Kalau kita pakai logika kita, ya neraka belum ada dong isinya. Terus apa yang dilihat Rasulullah? Allah perlihatkan. Ya. Allah Maha berkuasa memperlihatkan apa yang akan terjadi di neraka. Dan Allah Maha berkuasa untuk memperlihatkan apa yang akan terjadi nanti di surga. Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya yang berada di Semarang. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Sarwan Pak, di Lampung Timur nih Ustaz. Ya, silakan Pak. Ini Ustaz, mohon penjelasan tentang sholawat. Masalahnya di kalangan masyarakat itu kan banyak sekali redaksi sholawat, seperti sholawat Ibrahimiyah, sholawat tasbih, sholawat badar, sholawat Jibril. Nah itu yang dituntut oleh Rasulullah, sholawat yang mana Ustaz? Masalahnya di bulan Syaban ini kan kita disuruh untuk membaca banyak-banyak sholawat. Mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Para sahabat itu diajarkan oleh Rasulullah salawat dan salam itu seperti mengajarkan Al-Quran. Seperti mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu yang kita ucapkan yang mana? Ucapkanlah apa yang ada dasarnya, yang sahih dari Rasulullah SAW. Itu dia, sudah cukup. Tidak usah cari selawat-selawat yang lain. Apapun nama selawatnya. Demikian ikhwah. Jadi apapun nama selawatnya, tinggalkan saja. Ucapkan selawat yang pernah diajarkan
Rasulullah kepada para sahabatnya.